Hari ini kita tidak tolak. Kedepannya nanti kita mau jadi apa? Makanya Bapak, Mama, keluarga, Om, Nenek, Tete, saudara, Pak Guru, Ibu Guru, Suster, Mantri, kamu yang semua ada di sini. Kami mengundang untuk bersolidaritas dengan kami melakukan aksi damai penolakan PT Nuansa Lestari Sejahtera. Perusahaan yang hadir, PT adalah mesin pemusnahan. Harus terlebih. Perusahaan yang ada di sini adalah mesin pembunuh. Mereka hadir untuk membunuh. Kenapa membunuh? Hutang habis itu bagian dari pembunuhan. Struktur dan sistematis yang dipraktekkan oleh negara Republik Indonesia. Sepakat? Sepakat! Ya. Hidup Pak Yusuf. Hidup Pak Yusuf. Hidup Pak Mama. Hidup yang banyak melawan. Hidup Mas Mas. Hidup supir. Hidup guru. Hidup mantri. Hidup dokter. Hidup polisi. Hidup TNI. Ya, kami di sini orang yang hidup di tanah ini tidak ada yang mau mati. Maka dari itu kami juga tidak mau mati. Kami telah tanah kami direbut. Hari ini kami hadir di sini untuk bicara atas kebenaran, untuk menyelamatkan tanah-tanah kami. Kawan-kawan, kami duduk sini. Jangan panik, jangan takut. Kami sudah sampaikan surat pengetahuan ke pihak keamanan. Semuanya mereka keamankan. Begitu. Turun sama-sama duduk di depan sini. Kami melakukan aksi. Kesempatan untuk keluarga semua untuk bicara selesai baru kita pun menyatakan pernyataan sikap. Kami akan pulang sama-sama. Semangat! Semangat! Ya. Saya mengimbau untuk semua masyarakat, keluarga, adik, kakak, om, tete, nenek yang ada di Lembah Kelber, yang masih tidur, yang masih masak, yang masih tinggal-tinggal, semua datang ke Mes Timur. Kami melakukan aksi damai penolakan PT Nuansa Lestari Sejahtera. Ini turun. Sekali lagi untuk keluarga semua, baik itu Amber dorang, mau Jawa kah, mau Butong kah, mau Bugis kah, mau mana kah, datang sama-sama kita melakukan penolakan. Kami adalah korban yang sama. Kami adalah rakyat yang tertindas yang sama. Maka hari ini kami mengundang untuk semua datang bersama-sama dengan kami melakukan penolakan. Oh, kamu bisa nanti datang di bagian depan sini. Mari. Bapak, Mama, Saudara, di hadirin bersama, mari. Kau sama-sama duduk. Kau sampaikan tuh aspirasi semua ke depan semua. Maka tolong menyatakan pernyataan sikap, tolong akan pulang. Cuma dari depan berbulan belakang, berhadapan ke jalan besar. Berhadapan ke jalan besar. Oh, sorry. Semua sini. Beri belakang. Semua di belakang ini, di bagian belakang. Ya. Selamat pagi. Saudara-saudara sekalian, orang tua yang masih tidur, yang masih di pinggir-pinggir, yang masih di ujung, kamu datang, kamu sudah mati, kamu sudah dibunuh, kamu sudah dibantai, kamu sudah dimusnahkan, kamu sudah dibantai habis-habisan. Datang, sayang anak, sayang istri, sayang tanah, kalian harus datang. Datang ke sini. Kami menyampaikan secara sama-sama kepada semua. Kami punya wartawan ada. Sampaikan kepada publik bahwa masyarakat adat di
Lembah Kebar. Mereka menolak dan menolak hadirnya PT Nuansa Lestari yang beroperasi di Lembah Kebar. PT tolak. PT tolak. PT tolak. Ya, kami harus tolak. Di depan jelas. Kami punya penolakan jelas. Tolak PT Nuansa Lestari Sejahtera di Lembah Kebar. Karena kami bisa hidup tanpa perusahaan, tapi tidak bisa hidup tanpa tanah adat dan hutan. Begitu mama-mama, keluarga, bapak semua. Kami bisa hidup tanpa perusahaan, tapi kalau tanah adat tidak ada, kami tidak bisa hidup. Begitu. Terima kasih untuk semuanya, bapak, mama saya undang, lebih khusus pihak keamanan, dalam hal ini polisi, yang sudah memenuhi surat pemberitahuan kami hadir di sini. Selamat pagi, terima kasih banyak. Untuk saudara semua yang hadir hari ini. Ya, hari ini kami melakukan aksi damai. Kami dari Aliansi Mahasiswa Tambrau. Kami melakukan aksi damai penolakan PT Nuansa Lestari Sejahtera. Kenapa kami melakukan penolakan? Yang pertama, Tambrau hutan konservasi. Undang-Undang Nomor 5 2018 mengatakan bahwa Tambrau hutan konservasi. Maka dari itu, kami dengan tegas menolak kebijakan apapun yang dari pemerintah demi kepentingan segelintir orang. Kami tolak, kami hadir, kami sadar. Kami punya tanah bukan untuk investor, bukan untuk investasi. Bahkan merangkap sampai kapitalisme, imperialisme global. Tidak ada. Kami punya tanah adat untuk kami, untuk anak dan cucu kami. Begitu semua, mama-mama, keluarga semua. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup tani! Hidup tani! Hidup buruh! Hidup mas-mas jualan! Hidup pegawai bank! Hidup guru! Hidup murid! Hidup mahasiswa! Hidup TNI! Hidup Polri! Hidup seluruh rakyat yang ada di Lembah Kebar Raya! Ya, kami yang di sini semua ingin hidup. Kalau ada yang mau ingin mati, siapa? Terada yang mau ingin mati? Ya. Maka itu kami hadir melakukan penolakan karena semua ingin hidup. Kami hidup, hutan hidup, rumput tanaman semuanya harus hidup. Begitu. Untuk mama dan bapak orang yang hadir, saya bicara ulangi tadi di sana saya sudah sampaikan. Perusahaan datang, dia sampaikan secara lisan melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Bahasa yang keluar dari mulut itu penuh dengan tipu. Itu penuh dengan tipu. Dia datang bilang apa? Janji tentang ganti rugi. Atau dia kasih uang tentang hak wilayah, dia janji tentang ke depan untuk bapak punya anak, dia akan biaya. Dia akan kasih sekolah orang sampai keluar. Kasih mobil, kasih motor, kasih barang. Itu tipu. Itu bahasa pertama. Bapak sudah serahkan tanah adat ke dorang. Tanda tangan secara resmi pelepasan tanah adat. Dia akan tidak akan pakai. Kamu akan tersingkir. Mau marah, pihak keamanan TNI Polri akan jaga. Begitu. Mereka akan jaga mengamankan alat vital negara. Makanya hari ini kita sadar karena kita mengerti bahwa tanah adat bukan hutan dan milik negara.
Gitu kawan-kawan. Itu jelas. Dalam instruksi Mahkamah Konstitusi jelas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 mengatakan dengan jelas bahwa hutan adat tidak ada hutan negara. Gitu. Ini hutan adat, tidak ada hutan negara. Sepakat, ya? Sepakat. Ya, harus sepakat. Untuk keluarga yang masih di luar, saudara, bapak, om, nenek, tete, yang masih di luar, yang masih tidur, bisa datang bergabung. Yang hadir di sini mahasiswa, dia sadar, dia mengerti, dia paham. Dia datang lakukan aksi penolakan, tidak disogok, tidak bawa kepentingan dari politik si A, si B atau si siapa-siapa terhadap. Dia datang dengan murni. Mahasiswa datang dengan murni. Dia tidak datang bawa kepentingan dari kepala dinas siapakah, kepala kampung siapakah, anggota DPR siapakah, ketua DPR siapakah, tak ada. Dia datang dengan murni. Maka itu, mahasiswa ajak bapak mama yang ada di kampung, kami semua harus sama-sama duduk, bicara, menyatakan sikap bahwa kami tolak perusahaan. Harus tolak perusahaan. Harus tolak. Hari ini kami tolak. Harus bapak dan mama semua harus mengetahui itu. Begitu bapak dan mama semua. Nanti kesempatan yang mau bicara nanti saya serahkan ke. Kalau laki-laki dia kasih kesempatan untuk bapak, mama dorang. Ada mau bicara, silakan. Mari. Semua kamu deh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mama. Hidup bapak. Hidup buruh. Hidup petani. Hidup menteri. Hidup suster. Hidup polisi. Hidup tentara. Kita harus hidup, kawan-kawan. Kita harus hidup, mama. Kita punya tanah diberikan oleh moyang untuk terus untuk turun temurun. Kita punya anak harus duduk dan nikmati tempat. Jangan sampai kita punya hutang ini. Jangan sampai kita punya hutang. Jangan sampai kita punya hutang gila. Jangan sampai kita punya hutang gila. Jangan sampai kita punya tanah hilang, kawan-kawan. Jangan sampai kita punya tanah hilang karena kesalahan tadi, salah jual tanah segala macam. Kepentingan pemerintah tidak pernah mempedulikan kita masyarakat kecil. Itu benar. Perkebunan jagung tadi salah satu contoh. Bagaimana pemerintah tidak pernah intervensi perkebunan jagung. Pemerintah dari Tambrau, Gabriel Lasem tangan untuk serahkan jagung untuk menandatangani persetujuan dengan MOU dengan perkebunan jagung. Bupati menyangkal itu, menyangkal bahwa dia tidak di situ. Itu urusan Manupari atau siapa segala. Padahal tipu. Jadi pemerintah Kabupaten Tambrau tidak perlu kita percaya. Mereka tuh bohong, pembohong terbesar. Bupati Kabupaten Tambrau, Gabriel Lasem, dia ucapkan, dia bilang, Kabupaten Tambrau itu dengan kekayaan yang semua kekayaan ada di dalam negeri. Bupati Tambrau dia bicara, tapi dia ucapkan itu sendiri. Dia ucapkan bahwa tanah di daerah Tambrau ini penuh dengan kekayaan, yang pokoknya tidak ada batasnya. Kekayaan paling melimpah ada di Kabupaten Tambrau. Makanya kami sebagai mahasiswa kami ingin untuk melindungi tempat ini. Jangan sampai terjadi seperti saudara-saudara kita di sana. Kekayaan diintimidasi, kekayaan diintimidasi. Itu realita. Wabu salah satunya diintimidasi oleh negara. Hak masyarakat adat ditendang begitu saja. Akhirnya masyarakat hidup terlantar. Soal yang tadi, karena faktor dari pemerintah. Kami tidak pernah nih, tapi faktor pemerintah mempengaruhi masyarakat adat untuk hidup tidak selalu aman, bahkan hidup menderita. Kita punya anak cucu tuh nanti akan menderita seumur hidup. Jadi bapak-bapak dan kawan-kawan dan juga mama-mama semua, hari gabungkan ini, kami sebagai mahasiswa, kami datang tidak dengan boncengan apa-apa. Kami bicara soal kebenaran.
kami bicara soal kebenaran. Hari ini yang kami turunkan bicara soal kebenaran. Kami dengan niat dari hati lubuk yang paling dalam, kami ingin untuk melindungi negeri ini. Kami ingin untuk melindungi negeri. Kenapa kami ingin untuk melindungi? Kami, termasuk saya sendiri, saya tidak punya tempat di sini. Tapi saya masih rasa peduli untuk melindungi negeri. Banyak kawan-kawan yang tidak punya tanah di sini, tapi mereka rasa peduli. Bagaimana dengan hak rakyat yang ada di sini? Bagaimana dengan hak rakyat yang ada di sini? Jadi Bapak Ibu dan Mama sekalian, harap supaya perhatian supaya aksi yang kami lakukan ini kami lakukan dengan dalam hati damai. Mama tolong supaya kontrol emosi, kita jaga keamanan sama-sama. Polisi yang kita undang juga sudah dalam arti mereka juga sudah keamanan, tapi kita juga harus jaga keamanan. Oleh karena itu kita bapak-bapak yang ada di luar, saya bukan anak negeri, tapi saya sebagai pendatang yang tinggal di negeri. Saya peduli soal keindahan alam ini. Orang lain datang dong kagum soal Kebar. Saya tanya untuk pemerintah Tambrau, coba kau jadikan Kebar sebagai wisatawan kah? Kenapa kau tidak jadikan Kebar sebagai wisatawan? Kau nang berusaha. Itu yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Kemarin itu kita mahasiswa Kebar, kita bikin aksi di media tolak. Ada beberapa teman-teman di Sorong, Manokwari, bahkan Jayapura. Kita bikin aksi, tolak perusahaan. Pemerintah tidak peduli dengan itu. Pemerintah 1 minggu, 5 hari kemudian pemerintah turun ke peletakan. Semua dari faktor yang ini adalah kepentingan pemerintah yang nantinya akan buat masyarakat adat akan menderita. Jadi masyarakat adat akan menderita. Bapak-bapak dan kawan-kawan yang ada di luar, segera gabungkan diri. Kita bicara negeri ini, negeri yang ada nih, yang kita tinggal ini, kita sama-sama kita peduli karena kita besar di sini. Tapi kita tidak menyangkal itu. Kita punya darah jatuh di sini. Jadi kita peduli dengan negeri ini. Jadi kita punya darah karena jatuh di sini, kita peduli dengan negeri ini. Kita melindungi. Kita juga merasa bahwa kita bagian daripada negeri. Jadi kita harus melindungi negeri. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, bahkan teman-teman, bahkan pemuda yang sudah hadir bersama dengan kami, saya menghimbau bahwa kami mahasiswa, kami Aliansi Mahasiswa Tambrau yang hari ini turun di sini menyuarakan ini dari hati yang paling lubuk hati yang paling dalam. Kami menyampaikan ini tidak ada sponsor siapapun. Saya berusaha datang, saya pelarian di kapal demi negeri. Saya pelarian di negeri untuk datang untuk bicara soal kepala ini. Karena saya juga dapat tugas untuk bicara soal ini. Jadi Bapak dorong jangan sampai mereka berpikir bahwa kita mahasiswa datang sebagai kepentingan. Tidak, kita bicara soal kebenaran, kita bicara soal membela hak-hak masyarakat adat. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman bahkan pemuda yang hari ini hadir, syarat supaya kita jaga keamanan secara bersama-sama, dan saya juga mengajak bahwa kita saling peduli. Jadi bapak-bapak di luar jangan tinggal luar, tapi datang kemari. Mari kita sama-sama bicara. Kita bicara sama-sama dengan masalah ini. Karena masalah ini bukan masalah kecil. Dia akan berdampak buruk sampai pada gereja. Dia akan berdampak buruk. Anda tidak percaya kalau sampai perusahaan masuk di sekitar wilayah Kebar, masing-masing hak wilayah dia akan menyimpan, dia akan pulang ke tempat masing-masing. Percaya? Dia akan pulang gereja. Itu coba nanti kalian lihat. Itu kita sebagai mahasiswa, kita analisa mengenai dampak masalah. Itu banyak sekali yang terjadi. Jadi kemarin pemerintah Tambrau dia bilang dia mengajar soal apa hutan konservasi. Mana hutan konservasinya? Hutan konservasi itu tahu apa? Investor dua sudah ada di sini.
Bagaimana kita mau percaya kalau Kabupaten Tama ucapan Kabupaten Tama sebagai Kabupaten Kota. Ini kan gila pemerintah. Pemerintah ini tidak benar. Jadi kita sebagai mahasiswa kita tidak salahkan bahwa kita tidak salahkan hak lain kita tidak. Kita tahu bahwa aktornya itu adalah pemerintah. Datang ke masyarakat yang dia bawa uang sehingga ada pelanggaran dalam marga itu pelanggaran yang dilakukan. Bahkan itu sampai tidak dipedulikan oleh pemerintah. Bahkan itu dilihat tapi tidak dipedulikan, diabaikan saja. Dia lakukan itu. Kelihatannya bahwa ada kepentingan. Tapi mari, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita bicara. Karena soal masalah ini yang paling pertama kita harus lihat adalah soal gereja. Gereja itu penting. Gereja penting. Jadi di dalam PT Nuansa Lestari itu dia punya dia punya di gambar itu ada untuk gereja lagi, tapi tidak tahu gereja apa. Itu yang perlu kita ketahui semua. Jangan sampai bertentangan dengan kemarin jemaat bikin aksi tolak apa sebelum gereja aliran lain. Nah itu jangan sampai bertentangan. Jangan sampai kita ini tertindas. Jadi itu yang saya harapkan bapak-bapak dan ibu yang ada di luar, mari kita saling peduli. Kita jaga kita punya tempat ini, kita jaga kita punya negeri ini. Sehingga kita punya anak itu nanti dan nikmati negeri ini. Kalau seandainya sampai kita tidak jaga, kita kan bukan ini tidak, tapi orang tua akan ikut dosa. Dan anak ini dia tentunya terlambat. Bahkan mungkin mati juga pasti karena menderita. Kita antisipasi bahwa berapa tahun ke depan jangan sampai anak-anak terlantar. Mereka bisa mencuri, mereka bisa bikin hasil dari orang tua jual tanah. Jangan sampai mabuk, jangan sampai lem apa segala macam narkoba. Kita antisipasi itu. Dia harus punya tanah supaya dia tinggal sendiri. Dia harus punya tanah. Jadi tanah adalah bagian daripada tanah. Kita jual tanah itu sama kita jual kita punya diri. Jadi kita jual tanah, kita jual kita punya diri. Jadi bapak-bapak dan juga ibu-ibu dan juga pemuda bahkan kawan-kawan semua tidak perlu kita takut. Kita bicara soal kebenaran hal yang wajar. Bahkan kita bicara soal kebenaran itu kadang ditantang, dihadang. Tapi soal kebenaran itu tetap kita jalan. Jadi tidak perlu kita takut. Hidup mahasiswa, hidup mama, hidup bapak-bapak, hidup menteri, hidup Susan, hidup pegawai negeri, hidup. Loh, mereka sebagai penikmat itu investor karena keuntungan dulu dapat. Jadi hari ini sebagai pemerintah harus hadir sama-sama di sini. Kalau Anda merasa bahwa Anda bagian dari rakyat dan tidak, atau Anda bagian dari masyarakat, gabungkan diri. Tidak perlu kita takut soal kebijakan pemerintah itu. Kita punya pemerintah itu tidak paham soal hal itu. Dia maunya pegawai sini sana, padahal dia tidak paham soal itu. Orang bicara soal kebenaran itu kadang ada yang kita punya sistem ini paling hancur. Jadi kepemimpinan pemerintah di Kabupaten Tama ini adalah pemimpin yang paling memburuk di seluruh tanah Papua. Jadi apa yang kita bicara soal kebenaran ini, tapi soal kebenaran ini tidak perlu kita takut. Kita tetap menyuarakan. Jadi yang di luar, mari kita sama-sama bicara. Ini soal kita bicara bukan dari sisi apa, tapi kita bicara juga dari sisi kebersamaan. Terutama untuk kita punya gereja. Dan juga justru kebersamaan dalam gereja, bahkan itu yang harus kita atur. Supaya kita hidup rukun damai. Jangan sampai ada yang melarat segala macam. Karena itu nanti kemudian hari kita punya itu menderita, itu akan membawa dampak yang besar. Kita punya anak-anak bisa jadi anak-anak kacau, bisa jadi kita antisipasi. Kalau bisa ya kita punya anak negeri, kita nikmati apa yang sebagai warisan daripada orang tua. Jadi mungkin seperti begitu. Halo. Ayo move. Ya, ada yang berpakaian itu. Kalau tidak tahu berarti dia bicara tentang adat dan tentang budaya. Siap. Abdi beritahukan untuk semua rakyat dari Kebar bagian ujung sampai ujung.
untuk Amber non Amber, jualan dan tidak jualan, mau Ambon, Bugis, Buton, Manado yang jual di tempat ini. Hari ini saya berdiri di sini. Saya anak lembah. Saya hitam kulit, keriting rambut. Saya adalah mahasiswa dan saya adalah manusia sejati. Saya berdiri di sini bicara karena saya tahu bahwa Lembah Kebar bukan tanah kosong. Di atas tanah ini ada pemiliknya, ada marganya, ada hak wilayahnya, ada tapal batasnya. Jangan datang merampas, merampok, mencuri, menindas rakyat di Kebar. Berhenti merampas hak masyarakat adat. Sekali lagi, berhenti merampas hak masyarakat adat. Dengar itu kawan-kawan non Amber, dengar. Jadi manusia harus tahu etika, tahu malu. Saya datang di sini bukan tempat kosong. Tanah adat ada sebelum gereja masuk. Tanah adat ada sebelum pemerintah masuk. Tanah adat ada belum. Tanah adat sudah di luar. Adalah warisan leluhur. Tanah adat. Sampaikan kepada semua, baik TNI maupun Polri yang ada tugas di sini. Kami melakukan aksi di sini adalah aksi damai. Kami mahasiswa melakukan aksi yang damai. Kami datang bawa aspirasi, tidak bawa peluru, tidak bawa granat, tidak bawa bom. Kami datang sini pegang mic. Ini senjata kami. Ini senjata kami. Bagus. Kotong harus hidup. Kong harus hidup di atas tanah kami. Harus hidup. Untuk semua yang ada di sini, sampaikan kepada Ketua DPR Kabupaten Tambrau, dinas-dinas peternakan, kepala dinas pertanian, sampaikan bahasa yang saya bilang kepada telinga dorang. Bilang, kami bisa hidup tanpa perusahaan, tapi kami tidak bisa hidup tanpa tanah adat. Kasih tahu begitu. Tanah habis, kami ikut selesai. Mati semua. Kepentingan yang datang di sini itu melalui provinsi turun, bupati, mantan bupati sekarang Gabriel AC Messi itu aktor, tangan darah, jual tanah itu tangan darah, itu membunuh, menindas, merampok. Low battery. Dengar baik-baik, itu merampok. Kepala dinas, sampaikan ke dia. Bilang dari saya mahasiswa Tambrau. Saya bicara atas kebenaran, sampaikan ke dia. Stop jual tanah. Jangan mengatasnamakan masyarakat Tambrau untuk merampok hak-hak masyarakat adat. Low battery. Sampaikan lagi kepada kepala dinas peternakan bahwa saya di sini adalah mahasiswa. Saya sampaikan kebenaran. Bilang ke dia, jangan mengatasnamakan masyarakat untuk merampok hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat punya hak waris yang jelas. Dari lembah ini, dari Kebar Timur sampai Kebar Barat, itu
potongan hektar itu orang yang punya hak ada, dia punya marga sendiri, punya tanah ada. Dia punya tapal batas sendiri ada. Di tapal batas dia sempat keramat, dia susun ragu ada. Tidak ada tanah yang kosong di sini. Bilang ke orang begitu. Diyan. Keluar bagian sih kan. Ini patuan. Bilang ke orang bahwa ini bukan Iyo. tanah. Ini apa puntan? Kita kan bilang. Mahkamah Konstitusi bilang bahwa hutan ada tercantum dalam undang-undang nomor 35 tahun 2012. Hutan adat, bukan hutan negara. Hutan adat bukan hutan negara. Mama dorang, papa dorang yang masih di luar, silakan masuk. Kamu harus ada panas. Tada hari ini kan hari ini untuk 100 tahun depan. Kami hari harus berani mati berjuang hak kami. Daripada mati karena ditindas. Mati karena ditindas oleh pendatang-pendatang. Datang-datang kiri kanan. Mati karena ditindas, karena ditembak oleh peluru panas. Bluetooth mode. Saya bicara karena sudah dijamin oleh undang-undang negara ini. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 8E menyatakan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum itu harus dilakukan. Saya adalah masyarakat ilmiah, mahasiswa, wajib menyampaikan pendapat di muka umum. Sana. Mohon perhatian Bernegis. untuk pihak keamanan jangan tersinggung. Bernegis. Kami di sini lakukan aksi damai dan sebentar lagi kami akan kasih kesempatan untuk keluarga semua dari bapak-bapak, orang-orang sini untuk menyampaikan aspirasi, penolakan secara terbuka, dan kami akan menyatakan pernyataan sikap yang kami akan kirim ke Yafi. bagian media untuk rilis. Yafi. Dan setelah itu kami akan bubar. Kami tidak melakukan aksi-aksi anarkis. Tidak ada berbau kriminalisasi di sini. Tidak ada bau-bau kiri kanan sini. Akan isu-isu politik tentang Papua Merdeka terada di sini. Dengar. Kami bicara hak masyarakat adat. Itu harus bicara. Tentang pemberdayaan sumber daya alam yang hak hayati. Itu undang-undang Sumenatu, undang-undang nomor 5 tahun 1990 mengatakan bahwa hutan konservasi pemberdayaan sumber daya alam. Ditambah lagi undang-undang perda pemerintah, undang-undang nomor 5 tahun 2018 hutan konservasi. Prakteknya lain, isinya dalam lain. Mama kamu bagaimana? Itu benar kah tidak? Gitu? Kamu percaya bupati kah tidak? Kamu percaya ketua DPR kah tidak? Kamu percaya kepala dinas kah tidak? Kamu percaya orang-orang, perusahaan-perusahaan yang datang janji-janji manis di sini kah tidak? Iya, kami harus katakan. Kami punya harga diri, kami punya martabat, kami punya hak wilayah, kami tidak Percaya siapapun. Di atas tanah ini adalah kami hak pemilik waris. Benar. Sampaikan ke kita semuanya. Jangan pernah takut. Kami adalah hak pemilik negeri ini. Bapak, mama, keluarga yang masih di luar, yang masih makan pinang. Kurang sedikit, kurang sedikit. Mari tong sama-sama di dalam Bukan. bersolidaritas. Sama-sama bergandengan tangan. Bluetooth mode. Usir penjajahan yang masuk. Ini bentuk praktek yang sistematis. Perusahaan datang ambil sumber daya alam. Di bawah besar. Bukan secara massal. Benar. Kamu tidak sadar tapi akan pasti. Kamu tidak rasa, pastinya apa? Kamu punya anak cucu akan rasa. Maka dari itu, semua yang masih di luar, keluarga, bapak, mama, om, tete, nenek yang masih di luar,
Mari kita sama-sama di dalam sini. Di sini kita menunjukkan bahwa tentang hebat ada manusianya. Kami masih ada. Kami tidak kemana-mana, kami hidup. Kami adalah sumber ketika pembangunan model apa kami adalah pelaku korbannya. Jadi kami berhak untuk menolak dan terima. Begitu. Maka dari itu sekarang kami sudah duduk di sini sampaikan secara terbuka bahwa rakyat masyarakat Lembah Kebar dengan tegas menolak semua kebijakan yang dari pemerintah daerah, ke provinsi, ke negara, kami tolak. Kalau tidak membawa kepentingan untuk rakyat. Tolak. 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 Ini mahasiswa. Hidup. 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 Guru. Hidup. Hidup nelayan. Hidup. Hidup mama. Hidup. Bapak. Hidup. Hidup pemohon. Hidup. 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 Orang ada sedikit kesalahan teknis. Nanti kawan-kawan lain berjalan ke tempat lain. Jadi nanti bicara secara ini saja. Nanti data baru kami akan sampaikan. Pernyataan sikap itu kami lebih merupakan beberapa orang bicara lagi. Mungkin dari guru atau tua-tua marga yang di sini juga tolak. Kami punya apa itu? Catatan dalam buku yang jelas bahwa ketika tua marga yang menolak Bluetooth mode. karena hasil dari sini kami akan jalan audiens dengan RP dan DPD. RP dan DPD provinsi kami akan audiens. Sampaikan tentang apa yang kita dengar terjadi. Karena yang anggota DPR, ketua DPR di sana dia yang sana, masyarakat sana tolak. Kepala dinas kami di sana, masyarakat sana tolak. Bukti ini yang kita harus jalan sampai kepada provinsi. Bilang bahwa ini buktinya. Kami tunjuk dengan video, kami tunjuk dengan foto, kami tunjuk Low dengan segala battery. macam bukti-bukti yang ada. Itu adalah kekuatan kami. Orang harus belajar dari pengalaman. Dong punya dusun tagu semua habis. Dong tempat berburu habis. Tempat mancing habis. Semua di situ sudah habis. Baru sekarang orang ini mau di situ habis lagi. Siapa sini yang mau rebut kabar bilang? Tidak. Siapa sini mau rebut kabar bilang? Tidak. Siapa sini mau rebut kabar bilang? Tidak. Siapa sini mau rebut tempat? Tidak. Ada terminal? Tidak. Tidak. Siapa mau jadi tagu bilang? Tidak. Siapa mau dia mau tagu di busuk? Mana sudah? Ya, kami semua sudah tahu. Maka dari itu kita di sini ada banyak. Kita harus ada banyak sama-sama. Baru nih. Kita mau keringat sama-sama. Yesus kamu tidak apa-apa, kada bisa apa? Baru nih, cat. Kada bisa. Itu. Kalau ada tinggal di dalam itu. Iya, di terminal. Ada banyak itu kasih bensin di balik sini semua kasih. Panas. Paling aman, kalau lepas nyaman baru ke dalam baru. Lihat jas itu ada dua ya? Jas ada dua. Jolokan dua. Datang banyak datang orang yang banyak datang di Lembai. Kan ibu sudah itu. Tuhan datang besok. Orang datang banyak di Lembai. Oh. Maka itu harus kebutuhan masyarakat. Penjabat. Kau bilang ini, siapa itu? Ada semua mendukung ini. Hal ini karena penting. Ke depan itu merusak San. Lembai ini. Tidak jatuh. Kabel. Kau bilang tengok aja ini. Kalau ganti di daun-daun tidak bisa, maka kita harus berbicara.
Semuanya kita akan bicara. Bagus. Ya bagus ya. Jangan tenis lagi. Tapi orang mau bunuh kita sudah 5 kali. Kasih 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi ini bunuh manusia yang Tuhan tidak izinkan. Tapi ini izin. Baru ini. Coba yang duduk sana. Mari kita sama-sama tanda panas. Selamatkan tanah adat harus tanda panas. Keringat jatuh. Jangan cuma duduk sana. Keluar. Kawan-kawan yang keluar. Kita keluar sama-sama posisi. Yang masih di luar sana kita tegak-tegak. Merapat. Tidak hidup di negeri karena sapi pembunuh. Merapat. Masih tuju, jalan-jalan. Silakan merapat. Tapi tidak pernah harga yang 100 juta itu tidak ada di negeri. Tidak ada. Mau kosong saja. Itu bohong. Tadi kasih tahu. Saudara semua, kami ada kesalahan teknis untuk kamunya. Pengeras suara. Nanti tunggu kembali baru. Ada kesempatan untuk bapak orang sini. Sabar. Ini baca. Semangat. Masih. Masuk.